Ketika Jerome Powell bicara, dunia keuangan diam. Kamis 15 Mei 2025, pidatonya di konferensi penelitian Thomas Laubach di Washington DC langsung mengguncang pasar global nih. Tidak banyak orang yang punya kekuatan seperti Powell. Hanya dengan satu pidato, dia bisa bikin saham Wall Street merah padam, Bitcoin nyungsep, dan para analisis ekonomi begadang membaca setiap kata yang ia ucapkan. Tapi siapa sih sebenarnya Jerome Powell ini? Ternyata dia adalah ketua Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat sejak tahun 2018. Dalam peran itu, Powell menjadi salah satu figur ekonomi paling berpengaruh di dunia. Keputusannya dalam menetapkan suku bunga, mengatur suplai uang, dan mengarahkan kebijakan moneter berdampak langsung pada ekonomi global nih. Dari New York hingga Jakarta, gaya komunikasinya yang tenang namun tegas membuat setiap pernyataannya jadi semacam kompas nih bagi pasar keuangan. Dan kemarin malam, Powell menyampaikan satu pesan besar nih. Dunia sudah berubah dan pendekatan kebijakan moneter harus ikut berubah juga. Pidato ini tak hanya menjadi bahan diskusi para ekonom, tapi juga memicu langsung berbagai gejolak di pasar keuangan. Powell membuka pidatonya dengan mengangkat evaluasi terhadap strategi kebijakan moneter The Fed yang digunakan sejak tahun 2020. Strategi yang dikenal sebagai average inflation targeting dinilai sudah tidak lagi cukup adaptif untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Lingkungan ekonomi global, kata Powell, telah berubah secara fundamental. Guncangan pasokan yang dulunya bersifat sementara kini terjadi lebih sering dan dalam skala yang lebih luas. Mulai dari pandemi, perang, ketegangan geopolitik, hingga krisis iklim, semuanya membuat stabilitas harga semakin sulit dijaga. Salah satu kutipan paling menohok dari pidato Powell adalah pernyataannya bahwa kita mungkin telah memasuki era baru, di mana gangguan rantai pasok bukan lagi anomali, tapi norma baru. Ini bukan sekedar pengakuan, tapi peringatan keras nih guys. The Fed harus siap beradaptasi. Powell juga menyatakan bahwa strategi komunikasi The Fed ke depan akan ditinjau ulang agar lebih responsif terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dengan kata lain, kita memasuki masa di mana bank sentral tak bisa lagi hanya mengandalkan model lama. Mereka harus lebih fleksibel, lebih cepat, dan lebih akurat membaca dinamika yang berubah setiap minggu. Efek dari pidato ini begitu cepat terasa. Di Wall Street, indeks S&P 500 yang awalnya menguat tipis langsung berbalik arah dan tutup turun 1,2%. Nasdaq bahkan lebih terpukul, anjlok lebih dari 2%, dengan saham teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia mengalami tekanan besar. Investor yang selama ini berharap The Fed akan segera memangkas suku bunga tampaknya harus menunda mimpi mereka. Powell tidak menyebut angka suku bunga secara eksplisit, tetapi pesannya jelas. Jika inflasi tetap membandel dan dunia semakin tidak pasti, maka suku bunga tinggi bisa bertahan lebih lama dari yang dibayangkan. Pasar kripto pun tak luput dari guncangan. Bitcoin yang minggu lalu sempat tembus ke $100.000, hari ini harus puas melorot ke bawah nih, agak dikit lah, hanya dalam waktu beberapa jam setelah Powell bicara. Ethereum, Solana, Cardano semua ikut tumbang. Nah, kenapa bisa demikian nih? Karena kripto sangat bergantung pada ekspektasi suku bunga rendah. Begitu pasar mencium aroma bahwa The Fed belum tentu segera melonggarkan kebijakan, para investor langsung ambil untung. Sentimen risiko berubah dan pasar merespons dalam hitungan menit. Inilah kekuatan Jerome Powell. Ia tidak perlu menyebut Bitcoin untuk membuat pasar kripto naik. Di sisi lain, pidato Powell menegaskan bahwa inflasi bukan lagi musuh yang mudah dihadapi. Ia menyebut bahwa berbagai upaya The Fed dalam 2 tahun terakhir, termasuk kenaikan suku bunga secara agresif, belum sepenuhnya berhasil menyidakan inflasi. Banyak sektor terutama jasa dan energi masih menunjukkan tekanan harga yang kuat. Powell mengatakan, kita tidak bisa lagi berasumsi bahwa lonjakan inflasi akan selalu bersifat sementara. Pernyataan ini membawa pesan penting. Era inflasi transitori sudah berakhir. Kita memasuki masa di mana inflasi bisa jadi menetap lebih lama dan penanganannya akan membutuhkan kesabaran setelah strategi yang lebih kompleks. Dampak dari pernyataan ini terasa secara global. Di Eropa, Bank Sentral Eropa atau ECB langsung mengadakan rapat teknis darurat malam ini untuk mengevaluasi dampaknya terhadap euro dan strategi suku bunga mereka. Yen Jepang menguat terhadap dolar Amerika Serikat karena investor mulai berspekulasi bahwa tekanan suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama di Amerika. Di Indonesia, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah 0,7% keesokan harinya dan investor asing tercatat melakukan net sell sebesar 1 triliun rupiah. Bursa saham Asia lainnya pun ikut mengalami tekanan. Apa artinya semua ini untuk kita?
masyarakat biasa, investor retail, pelaku UMKM, dan generasi muda yang sedang mulai belajar soal keuangan. Pertama, era uang murah mudah lewat. Dulu, suku bunga rendah membuat pinjaman gampang, cicilan ringan, dan investasi lebih cuan. Sekarang semuanya berubah. Dan kedua, pasar akan makin volatil. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa harga saham atau kripto akan stabil. Setiap pernyataan bank sentral, setiap krisis global bisa memicu gelombang besar. Ketiga, kebijakan ke depan akan lebih dinamis. Artinya, kamu juga harus lebih cerdas dan adaptif dalam merespons perubahan. Powell sendiri mungkin tidak tampil flamboyan seperti tokoh-tokoh teknologi atau politik, tetapi satu pidatonya punya dampak miliaran dolar di seluruh dunia. Dia mengingatkan kita bahwa ekonomi bukan sekedar angka, tapi ekosistem yang kompleks dan saling terhubung. Dan ketika seorang Jerome Powell bicara tentang perlunya perubahan strategi, itu berarti dunia sedang memasuki babak baru dalam cerita besar ekonomi global. Kesimpulannya, pidato Powell hari ini bukan sekedar catatan rutin tahunan guys. Ini adalah sinyal awal dari pergeseran paradigma. Strategi The Fed akan berubah, pasar akan menyesuaikan, dan dunia harus siap menghadapi era di mana kebijakan moneter tidak lagi bisa bersandar pada asumsi-asumsi lama. Kita semua sedang belajar ulang cara memahami inflasi, suku bunga, dan resiko global. Tantangannya besar, tapi bagi mereka yang jeli membaca situasi, di sanalah letak peluang. Jadi saham kamu aman gak nih? Komen di bawah ya guys.